Karena seperti Trisaktinya Bung Karno, bahwa kita harus berkepribadian di dalam kebudayaan. Karena kalau kita bicara kesenian tradisional, kita bicara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita bicara tatanan rambut, make up, wastra yang digunakan, wastra itu kain ya, kain yang digunakan, perhiasan yang digunakan, jenis make up yang digunakan, gerakan. Saya itu dihubungi oleh Ibu Mega pada tahun 2000 pada saat beliau membutuhkan pakaian untuk pemeriksaan barisan ulang tahun TNI. Karena yang utama itu bukan sekedar menjadi anggota DPR-nya, tapi kamu menjadi anggota DPR yang mewakili masyarakat kamu atau tidak. Jadi Bu Mega itu adalah seseorang yang sangat paham apa yang beliau inginkan. Jadi beliau tidak hanya menyerahkan dirinya untuk kemudian didesain dan saya bisa bikin apapun dan beliau akan pakai. Enggak. Beliau adalah seseorang yang sangat paham apa yang beliau kehendaki. Beliau adalah seseorang yang memiliki karakter. Jadi kadang-kadang kan saya juga sedikit lost ya. Pingin desain kalau untuk kesempatan khusus agak gimana. Nah Ibu cuma bilang, iki bukan aku toh. Oke, pemirsa, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Teman-teman pemirsa, hari ini kita dapat kesempatan luar biasa istimewa bisa bertemu dengan seorang tokoh dari Jakarta, tokoh nasional bahkan internasional. Beliau sebetulnya selama ini dikenal sebagai desainer luar biasa, desainer tingkat dunia sebetulnya. Tetapi kali ini kami berjumpa beliau tidak dalam rangka mendesain baju, tetapi dalam rangka beliau maju sebagai calon wakil rakyat DPR RI ya. Beliau adalah Bapak Samuel Watimena. Selamat siang Pak Samuel. Selamat siang Mas. Sehat. Sehat, alhamdulillah, ya. puji Tuhan. Nama lengkapnya adalah Pak Samuel Watimena. Kalau teman-teman di jalanan melihat baliho itu gambar beliau sudah sangat banyak ya. Terutama di Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal ya. Ya, betul. Oke. Kita panggilnya lebih enjoynya mungkin Om Semi ya. Om Sami. Om Sami. Atau Mas Sami. Mas Sami atau Om Sami. Oke. Om, ini sebetulnya terus terang aja, publik khususnya Jawa Tengah itu selama ini belum banyak, kecuali mungkin orang-orang yang bergerak di bidang desain ya. Publik itu siapa sih Pak Samuel Watimena yang wajahnya banyak di jalan-jalan, maju sebagai calon wakil rakyat DPR RI dari PDIP. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, sorry ya. Kita ketemu Om Sami ya. Kita ingin minta penjelasan supaya masyarakat tahu dan nanti menentukan pilihannya buat Om Sami ya. Om, selama ini kita kenal sebagai desainer terkenal ya. Kemudian sekarang terjun ke politik, nyalon anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Kenapa Om? Jadi gini, pada saat saya mulai karir tahun 79 itu fokusnya kan memang untuk eksistensi diri saya, untuk menunjukkan batas maksimum dari kreativitas saya sebagai seorang perancang mode. Setelah berjalan 44 tahun, tentunya kita secara pribadi juga berkembang. Ya, kemudian keinginan kita berkembang, tujuan kita juga berkembang, ya, bukan bergeser, berkembang. Nah, karena saya banyak berhubungan dengan para UMKM, dengan para artisan, dengan para pengrajin, kemudian saya melihat gaya hidup, kebutuhan hidup, dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya saya kemudian berpikir dengan kapasitas saya, dengan eksistensi saya, kenapa saya nggak berjuang lebih lagi ya untuk mereka, supaya lebih ada kesetaraan. Ya, saya tidak bilang bahwa mereka tidak bisa hidup dengan penghasilan mereka, bisa. Ya, tapi tentunya kan kita juga tahu, sebetulnya dengan karya yang mereka lakukan, dengan karya yang mereka kerjakan, harusnya mereka bisa lebih mendapatkan jaminan loh. Ya. Dan kalau saya kemudian sebagai fashion designer berbicara masalah hal tersebut, saya nggak punya ruang. Itu bukan otoritas saya. Tapi kalau kemudian saya terjun dalam dunia politik
dan sebagai anggota legislatif, maka saya punya kesempatan untuk berperan, untuk bisa memikirkan bagaimana lingkup fashion, lingkup seni, mereka-mereka yang bergerak di bidang budaya dan seni bisa mempunyai penghasilan yang memang bisa menghidupi mereka. Karena sampai saat ini perhatian negara terhadap mereka ada, tapi kan masih bisa ditingkatkan. Ya. Nah, bisa ditingkatkan memang tentunya berhubungan dengan masalah prioritas keuangan negara. Nah, tapi ini kan bukan hal yang kemudian kita harus nunggu 10 tahun lagi. Menurut saya harus mulai kita perjuangkan sekarang. Ya, karena supaya para pelaku seni, pekerja seni tradisional maupun modern, generasi berikutnya dari para pelaku seni bisa kemudian mendapatkan rasa percaya diri karena secara kehidupan ekonomi mereka memang bisa hidup dari karya-karya mereka. Gitu kira-kira. Jadi salah satu alasan mendasarnya, betul, sebagai praktisi seni budaya ya, betul, selama ini tahu persis bagaimana kendala-kendala. Betul. Nah, kalau dengan masuk di parlemen nantinya akan bisa mengatur anggarannya. Ya. Oke, itu sangat tepat sekali. Bisa ada keberpihakan lah ya. Ada keberpihakan, ada apa ya, otoritas juga, ada kewenangan. Betul. Untuk memikirkan prioritas mana yang harus dibantu dalam dunia itu. Oke, kira-kira detailnya apa yang mau diperjuangkan untuk para pelaku seni budaya dan apa ya, ekonomi kreatif mungkin ya. Jadi kalau menurut saya core utamanya adalah seni tradisional. Karena kalau dari seni tradisional ini sebagai mata airnya, ya, karena di kesenian tradisional ini kemudian kita bisa mengenal seni modern. Dengan kita memiliki akar yang kuat dari seni tradisional, maka kebutuhan akan seni tradisional ini berhubungan sama UMKM, ya. Dan kemudian message atau pesan atau filosofi dari kesenian tradisional ini berakar pada kebudayaan Indonesia. Nah, ini yang menjadi penting karena seperti Trisaktinya Bung Karno bahwa kita harus berkepribadian di dalam kebudayaan. Jadi inti utamanya, detailnya adalah mengolah kesenian tradisional, bagaimana kita memperpanjang usia seni tradisional ini, tapi pada saat bersamaan kita bisa mengkomunikasikan apa sih makna-makna yang terkandung dalam sebuah kesenian tradisional kepada generasi kini dan mendatang. Karena kita ini kan sekarang bersaingnya dengan berbagai info seni dunia. Bukan hanya seni dari berbagai provinsi lain, tapi kita bersaing dengan info dunia yang mana kemasannya sudah jauh lebih menarik, ya, ritmenya sudah jauh lebih sesuai dengan ritme generasi zilenial, ya, yang mana segala sesuatunya lebih fragmented, lebih cepat. Dan kesenian tradisional ini kan kita bertutur dalam irama yang cukup lamban. Tapi ini nggak kemudian serta-merta kita harus cut atau kita harus rubah speednya. Nah, ini tantangannya. Bagaimana para pelaku seni tradisional bisa masuk di generasi milenial dan zilenial. Tentunya zaman sekarang itu kan tidak selalu apa yang kita lihat, tapi bisa apa yang kita dengar, bisa dibantu dengan narasi-narasi. Dan ini yang tentunya akan menjadi tataran dialog antara saya dengan generasi berikut. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Karena saya yakin dan saya nggak mau sok tahu, ya, lalu bikin sebuah pertunjukan yang untuk milenial, untuk zilenial. Padahal milenial sama zilenial waktu ngelihat ini apaan sih, gitu loh ya. Ya, jadi perlu dialog menurut saya, gitu. Jadi seni tradisional, tapi bagaimana bisa seirama dengan dunia anak muda sekarang? Ya, bisa difahami. Ya, bisa difahami. Karena kalau apakah mereka kemudian akan suka atau enggak, itu akan menjadi feedback buat para pelaku seninya. Dan juga itu adalah kebebasan memilih bagi generasi berikutnya. Tapi kalau kita nggak punya akar budaya, kita akan hilang tuh di tataran dunia. Karena nggak punya karakter. Ya, ini tugas Om Sam nanti kalau jadi wakil rakyat ya, perjuangkan itu ya. Iya, itu udah saya perjuangkan tuh sejak 10 tahun lalu. Kita, ya. Betul. Budaya Nusantara kita. Betul. Ini memang luar biasa, ada yang peduli di benar. situ. Karena kalau kita bicara kesenian tradisional, kita bicara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita bicara tatanan rambut, make up, wastra yang digunakan, wastra itu kain ya, kain yang digunakan, perhiasan yang digunakan, jenis make up yang digunakan, gerakan.
sumbernya lengkap banget biasa, gitu. itu ekonomi kreatif semua di situ. Betul. Yang mesti harus dikembangkan Iya. dan dibangun ke depan. Iya. Gitu ya. Iya. Apalagi di kancah internasional Iya. ya, negara maju sudah seperti itu. Betul. Gitu ya. Dan Oke, saya Om. tuh, saya tuh ingin sekali juga mengajak anak-anak dari Fakultas Informatika ya informatika, supaya mereka juga bisa menjadikan kesenian tradisional sebagai mata air dari pemberitaan mereka. Apa hubungannya dengan Kan harus diinfokan, oke. ya harus dihumaskan, Oke, oh ya, ya ya, harus ya. di public sharing Publish kan, sebesar-besarnya. betul. Betul. Oke, Om. Oke, Om, luar biasa, ini menarik sekali visi misinya beliau ya sebagai seorang desainer masuk wakil rakyat, nanti akan memperjuangkan dunia seni budaya ya di Amin. bangsa, potensi kita juga. Ya. Oke, Om ini maju dari Dapil Jateng 1 ya, Ya. Jawa Tengah ya. Itu Ya. mana saja, Om? Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga. Oke, Kota Nah, Semarang. kenapa sebenarnya juga dititipkan oleh Bu Mega ya ke Jawa Tengah 1? Ya sebetulnya intinya ke Jawa lah ya secara umum. Ya karena Bu Mega melihat banyak dari social atau local wisdom dari Jawa ini yang perlu disiarkan. Itu kira-kira. Karena setiap provinsi kan memiliki local wisdom. Tapi yang terdekat dari Jakarta ya Jawa ini. Dan yang literaturnya mungkin jauh lebih lengkap ketimbang literatur dari provinsi-provinsi lainnya ya Jawa ini gitu. Itu dititipkan secara khusus oleh Ibu Mega kepada Ibu Om Mega kepada saya. Karena beliau melihat sepak terjang saya sejak saya kenal dengan beliau tahun 2000 itu sangat intens sekali terhadap seni dan budaya, bukan hanya terhadap fashion. Nah, kemudian beliau memberikan peluang kepada saya. Ayo bergerak lebih lagi dari bidang fashion kamu. Kan terus terang kalau kita bicara dalam skop fashion, dia memberikan dampak untuk keseimbangan secara seni. Ya, karena fashion ini juga bagian dari keseharian. Nah, tapi ada hal-hal di luar fashion yang berhubungan sama seni dan budaya yang juga perlu saya sentuh menurut beliau. Oke, ini pesan khusus dari Ibu Mega ya, Iya. dititipkan pada Om Sami. Iya. Kalau nanti jadi wakil rakyatnya harus concern itu di Iya, dunia betul. itu. Oke, Om. Publik ini juga sayup-sayup mendengar. Om Sami ini kan kayaknya nggak pernah ngomong, nggak pernah apa ya di publik ya. Tapi orang mendengar Om Sami ini kayaknya dekat sekali sama Ibu Mega ya, Ketua Umum PDIP Perjuangan Iya. itu ya. Om, kedekatan itu sampai sejauh mana dalam konteks apa Om selama ini Om? Iya, saya itu dihubungi oleh Ibu Mega pada tahun 2000 pada saat beliau membutuhkan pakaian untuk pemeriksaan barisan ulang tahun TNI. Karena beliau yang harus menggantikan Pak Gus Dur memeriksa barisan. Jadi beliau waktu itu mendapatkan kontak dari Kasum TNI yang menjelaskan bahwa seragam dari pasukan pengamanan presiden itu saya yang membuat pada tahun 95. Itu zamannya Presiden Soeharto untuk 50 tahun kemerdekaan ya. Betul ya, 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Kala itu. Nah, terus beliau akhirnya menghubungi saya, kemudian saya membuatkan desain. Puji Tuhan, alhamdulillah desainnya cocok, dan sejak itu Bu Mega menjadi langganan saya. Sejak menjadi langganan, akhirnya kita berteman. Nah, kenapa kemudian kalau orang bertanya, kan desainer banyak, bukan hanya lo, betul. Ya, kenapa bertemannya sama lo, betul. Ya, kalau saya pribadi sih, kalau analisa saya pribadi, karena saya tidak pernah berbicara politik dan hal-hal yang berhubungan sama politik. Masa saya bicara politik sama biangnya politik, sama biangnya Betul. politikus gitu kan? Betul, Jadi saya justru berbicara hal-hal yang berhubungan sama kebudayaan, kesenian, film, tarian, ya, dan macam-macam, kuliner, ya. Itu saya bicara selalu topiknya itu dengan Bu Mega. Jadi mengisi sisi-sisi lain dari keingintahuan ataupun kepedulian beliau. Karena beliau ini kan sangat peduli pada tanaman, beliau sangat peduli pada kuliner, beliau sangat peduli pada segala sesuatu yang berbau Indonesia, terutama masyarakat Indonesia. Karena cukup banyak yang mengira Bu Mega ini galak, Bu Mega ini judes, gitu ya. Iya, iya. Kalau menurut saya tegas, ya. Karena itu tidak hanya terhadap orang umum, terhadap keluarganya pun, anak-anaknya pun, dan saya pun, beliau itu orangnya tegas.
Ya. Tegas dengan galak beda ya? Beda, Ya, beda. Kalau galak tuh nggak ada juntrungannya. Betul, betul. Ya, tapi kalau tegas, beliau paham apa yang diperjuangkan. Dan yang diperjuangkan itu kan selalu masyarakat kecil. Jadi kayak contohnya saya menjadi caleg di sini, kalau orang melihat dari kedekatan saya sama Ibu Mega, kenapa sih saya masih harus turun setiap hari beberapa titik? Ya, kan orang berpikir, masa lu udah berteman masih harus turun gitu? Justru karena saya berteman. Beliau tuh minta saya turun bikin bonding terhadap masyarakat. Ya. Karena yang utama itu bukan sekedar menjadi anggota DPR-nya, tapi kamu menjadi anggota DPR yang mewakili masyarakat kamu atau tidak. Nah, kalau kamu mau mewakili masyarakat kamu harus paham masyarakat itu punya kepentingan apa, keperluan apa. Jadi kamu setiap kali turun, jangan kamu yang banyak ngomong. Kamu harus banyak mendengar, menyerap aspirasi dari masyarakatnya. Nah, itu menurut saya hanya bisa datang dari pembicaraan seseorang yang peduli pada masyarakatnya. Betul, betul. Gitu betul. kira-kira. Karena wakil rakyat itu kan mendengar aspirasi ya, lalu menyampaikan betul. kan, membuat anggarannya, Betul. dan kerjasama dengan eksekutif itu. Betul itu, betul. Iya. Oke, Om, masih soal beliau Ibu Mega ya. Om Sam ini dekat teknisnya kepada beliau itu menangani apa aja kepada Bu Mega? Tata rias, pakaian, desainer. Khususnya pakaian, Ya. karena beliau punya orang rambut dan orang make Oh, upnya udah ada sendiri. yang Iya. Oh, pakai desainer Khususnya pakaian. Sejak kapan itu? Sejak tahun 2000 Sampai sekarang sampai ini. sekarang. Jadi pemirsa, kalau teman-teman lihat penampilan Ibu Mega ya di publik, pakaiannya anggun. Iya. Itu beliau ini Iya. desainernya ya. Tapi terus terang 50-50 bahkan seringkali 70-30. Jadi Bu Mega itu adalah seseorang yang sangat paham apa yang beliau inginkan. Oh. Jadi beliau tidak hanya menyerahkan dirinya untuk kemudian didesain dan saya bisa bikin apapun dan beliau akan pakai. Enggak. Oh. Beliau adalah seseorang yang sangat paham apa yang beliau kehendaki. Beliau adalah seseorang yang memiliki karakter. Jadi kadang-kadang kan saya juga sedikit lost ya. Pingin desain kalau untuk kesempatan khusus agak gimana. Nah, Ibu cuma bilang, iki bukan aku toh. Oh. Gitu. Jadi begitu juga ya. Sangat. Jadi Ya. sebagai desainer Sangat. kita malah sebetulnya lebih harus mendengarkan juga karena beliau paham di situ. Betul. Dan beliau itu menurut saya dari sekian ratus langganan yang saya miliki, beliau adalah salah satunya yang sangat peka terhadap apa yang beliau kenakan. Mulai dari perhiasan, anting, kalung, giwang, cincin, pilihan warna, beliau sangat peka akan hal tersebut. Detail sekali ya. Yang orang berpikir seorang politikus perempuan yang menjabat ketua umum terlama di partai politik, Terbesar, masa sih partai politik terbesar, masa sih masih peduli pada hal itu? Sangat peduli. Dan di sini akhirnya saya respect pada Bu Mega bahwa Bu Mega ini memang seorang pribadi yang utuh. Ya, beliau memikirkan segala sesuatu secara detail sehingga kalau beliau kemudian beberapa kali terlihat emosional, ya, karena memang beliau seringkali melihat kita ini suka kurang detail. Betul. Dalam menangani berbagai hal. Seringkali juga internal PDIP dikritik habis-habisan juga ya. Betul. Ya, Tentang kinerja, semangat. Betul. Dan beliau berjuang lakukan keras itu kan. Beliau lakukan itu karena sayang kepada masyarakat khususnya. Ya, jadi jangan masyarakat saya, masyarakat Indonesia ini disemena-menakan. Jadi masalah manusianya, ketatanegaraannya, ya, struktur negaranya beliau itu sangat paham. Karena beliau sejak muda memang sudah dimentori oleh Presiden pertama kita, Bung Karno kan. Yang perfect juga. Yang sangat perfect ya. dalam segala hal. Penampilan. Gitu. Jadi saya narasinya. terus terang beruntung sekali mendapatkan figur seorang ibu yang juga saya sudah tidak miliki sejak tahun 94. Saya mendapatkan figur seorang pemimpin, saya mendapatkan figur seorang perempuan yang paham akan keperempuanannya dan bahwa perempuan ini mempunyai power dan kekuatan untuk bisa memimpin. Yang belakangan ini seringkali diabaikan, yang dianggap perempuan gitu. Betul. Oke, Om. jadi Kebanyakan yang ngomongnya. Enggak. Ini justru kita jadi lebih tahu tentang Ibu Mega ya. Kenapa sih beliau tampak anggun? Iya. Ya? Luar biasa loh kalau pakai baju, penampilan. Betul. Apalagi kalau sudah berkebaya, aduh, Luar cantik biasa sekali. Ya, cantik sekali dan memang orang
apa ya, setuju sih Bu Mega itu orangnya satu ya cantik, Iya. ya, anggun, Iya. berkarakter, Iya. punya karisma juga Iya. ya. Betul ya. Om, ya? Betul. Betul. Oke, Betul. Om, kita juga mungkin pengen tahu juga menjelaskan sedikit banyak mengenal beliau. Beliau sebetulnya cita-citanya terhadap bangsa ini apa sih Om sampai akhirnya masih terus berjuang dengan partainya itu? Om? Indonesia Raya. Itu cita-cita beliau. Indonesia Raya ya. Artinya Indonesia Raya harus seperti apa Om, depan? Indonesia Raya dalam persepsi apapun harus Indonesia Raya. Ya. Ya, intinya ya. Iya. Yang selalu beliau pesankan Ya, kepada seluruh dengan kader dasar kita, ya. Pancasilanya, Betul. ya, Undang dasar, dengan Trisaktinya, keberagaman. betul. Ya. Gitu. Memang mesti harus ada tokoh yang menjaga Iya. di situ ya. Betul. Oke Om, kembali ke Om lagi ya. Iya. Sebagai calon. Boleh minum dulu dikit Boleh. nggak? Nah, ini dapat merah nih saya. Oke Om, untuk nanti sukses terpilih menjadi wakil rakyat, kira-kira strategi programnya apa nih di Dapil Jateng 1 ini Om? Data. Yang awal menurut saya data. Ya, karena seperti kita lihat saat ini juga menjelang pemilihan umum, banyak kekacauan terjadi karena data. Ya, banyak kemudian bantuan-bantuan langsung BLT ya tidak terbagi merata, terjadi tumpukan-tumpukan, kemudian orang-orang yang sudah tidak ada tapi masih ada di dalam daftar. Ini semua menurut saya terjadi karena tidak adanya data yang benar. Data yang valid. Data yang valid, itu satu. Kedua, mempelajari data tersebut untuk melihat sejauh mana sumber daya manusia di berbagai bidang. Ya, di saya khususnya memang bidang yang berkaitan dengan masalah kebudayaan, seni, sosial, pariwisata, pemuda dan olahraga. Ya, seperti apa sumber daya manusianya? Kita kan masih banyak lihat bahwa mereka-mereka di dunia olahraga yang sudah menyumbangkan nama harum bagi Indonesia, kehidupannya sekarang seperti apa? Ya. Nah, ini menurut saya bisa kita tata kalau kita memiliki data. Dan program Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini kan sangat baik ya kalau kita melihat berbagai programnya ya dengan apa yang akan mereka lakukan. Tapi basic utamanya data. Betul. Mau terhadap petani, pembagian pupuk, terhadap nelayan, ini semua harus data. Dan itu juga menurut saya yang saya akan mulai pada saat saya insya Allah Tuhan mengizinkan, semesta merestui, harus diawali dengan data. Karena sekarang kalau saya sosialisasi juga ke kampung, ke desa gitu ya, saya sampaikan ke mereka juga, tolong dong mulai bikin data. Ya, perempuan-perempuan, ibu-ibu di sini yang bergelut di bidang UMKM, itu siapa aja, usianya berapa, bidangnya apa, kebutuhannya apa, kendalanya apa gitu. Harus data. Oke Om, Sami yang kita dengar-dengar juga nih, meskipun Om juga nggak pernah cerita ya kepada siapapun. Om ini juga kalau nggak salah selama ini menangani juga desain-desain yang dikenakan Pak Jokowi sebagai presiden. Betul nggak itu? Beberapa. Sejak beliau mulai terpilih. Jadi ada kemeja putihnya, ada beberapa baju, kecuali baju batik ya. Karena beliau itu dengan baju batiknya kan punya pilihan sendiri yang menurut saya pilihannya perfect. Ya, motif-motifnya perfect. Dan saya sangat berharap bahwa motif-motif pilihan Presiden Jokowi itu terdata juga. Ya, karena semua batik yang dikenakan beliau itu kan bermakna. Ya, dan ini adalah local wisdom. Dan ini adalah kekayaan kebudayaan. Kekayaan bagi batik itu sendiri. Jadi saya sangat berharap bahwa beliau memang memiliki orang yang mendata semua motif-motif batik yang beliau kenakan. Gitu ya. Jadi ternyata juga Pak Jokowi sebagai presiden pun selama ini sebetulnya Om juga banyak yang berperan dalam desain-desain pakaian beliau ya, luar biasa. Tapi Om ini tidak pernah cerita gitu, tidak pernah ngomong di media manapun ya. Baru ini ngomong ya tentang itu. Kenapa Om kok terkesan Om justru tidak mau bicara, oh saya ini langganan Bu Mega, langganan Pak Jokowi, kenapa nggak mau ngomong? Karena itu sifatnya pribadi ya. Karena beliau itu kan pada saat membuatkan pakaian, beliau itu kan membuat untuk diri mereka pribadi. Jadi ini bagian dari
privacy. Kalau menurut saya. Ya, karena sama aja kalau saya beli sesuatu di suatu toko, saya juga tidak mengharapkan orang yang saya beli produknya itu kemudian menggunakan saya untuk sarana promosi dia. Betul. Jadi itu ya lebih pada pertimbangan profesional. Iya, profesional. Meskipun orang lain pada mencari itu Om. Iya. Untuk brand ya yang harus dijual kan. Iya. Tapi saya kan tidak mengendorse. Betul. Oke Om. Kemudian Om, mungkin publik juga perlu tahu nih, Om sekarang maju ya sebagai calon wakil rakyat nih. Dulu kan Om ini prestasinya bergelut di dunia desainer, bahkan beberapa kali mendapat Piala Citra ya Om ya. Saya nominasi Citra nominasi, ya. 3 kali, tapi saya adalah desainer terbaik se-Pasifik. Kemudian saya salah satu tokoh dari Pancasila. Saya mendapatkan penghargaan juga PIN emas dari Kemendikbud. Saya mendapatkan Upakarti untuk pembinaan tenun Timor Timur dan Tanimbar, dan ada beberapa penghargaan lainnya. Jadi kalau dilihat dari sepak terjang saya, memang saya berakses ke banyak faset, tapi keseluruhannya itu titiknya sama. Titiknya adalah fashion, adalah seni. Jadi saya membuat pakaian untuk marching band. Intinya pakaian yang saya bikin, saya tidak mengkomposisi musiknya. Saya bikin pakaian buat para penyanyi yang ikut festival di Tokyo, di Bangkok, di Amerika Latin. Intinya pakaian yang saya tangani. Saya membuat seragam buat Pas Pampres, intinya juga pakaian yang saya tangani. Jadi dalam semua faset itu, intinya adalah memang fashionnya. Sehingga sampai sekarang kalau ada saya mengisi formulir, ya profesi apa, profesi saya selalu perancang busana. Walaupun saat ini saya staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Saat ini? Saat ini. 2019 sampai 2024. Sebelum itu, zaman Pak Jokowi pertama, saya staf khusus Menteri Koperasi UMKM. Jadi saya adalah seorang perancang mode yang puji Tuhan, ya alhamdulillah bisa mencapai posisi staf khusus menteri. Staf khusus 2 kali ya? 2 kali. Di bidang yang berbeda ya? Di bidang yang Kementerian yang berbeda juga ya. Oke, luar biasa teman. Gitu. Baru tahu juga nih, ngertinya kan beliau perancang busana. Karena doang, perancang gitu. mode terus ya setiap kali saya tulis gitu. Kalau nggak salah juga Om pernah juga merancang mode pakaian untuk istri presiden. Ya, istri presiden Korea Selatan. Tahun berapa itu? Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Tahun lalu. Dipakai untuk momen apa? Dipakai itu? Untuk saya nggak tahu persisnya momen apa. Oke, wah luar biasa. Jadi banyak yang nggak tahu sebetulnya ya. Dan kira-kira kalau nanti jadi wakil rakyat ditinggalin nggak tuh profesi desain? Kan saya udah 44 tahun berkarya sebagai perancang mode, dan saya masuk di dalam dunia legislatif ini juga berdasarkan saya sebagai seorang perancang mode. Jadi menurut saya ini adalah perjuangan seorang perancang mode untuk turut memikirkan para pekerja seni dan para pelaku kebudayaan. Karena perancang mode ini kan bagian dari hal tersebut. Jadi saya sekarang intinya skopnya dilebarkan, kepeduliannya dilebarkan. Bukan hanya terhadap klien yang membeli pakaian saya, tapi juga untuk mereka-mereka yang kita berjuang bersama untuk apresiasi dan penghargaan bagi kita pelaku seni. Kan kita para pelaku seni nggak ada pensiunnya nih. Iya. Dalam usia maupun dalam penghasilan. Jadi toh nanti juga masuk parlemen, tetap profesi ini menjadi darah dan hidupnya Om Sam ya. Dan sekarang punya, kalau nanti jadi ya itu punya kesempatannya lebih luas lagi. Nggak boleh kalau nanti jadi, kalau jadi. Nah, akan punya kesempatan yang lebih besar bagaimana memajukan tentang kesenian. Iya. Ya, memajukan penghasilan juga ya terhadap pelaku seni dan budaya. Ya, karena seni dan budayanya itu sendiri kita itu sudah sangat berakar, sangat dalam dan sangat maju. Cuman penghargaannya terhadap para pelaku seninya dan pelaku kebudayaan itu yang menurut saya masih bisa ditingkatkan. Ya. Oke, luar biasa. Om, terakhir pesan-pesan apa buat masyarakat khususnya Dapil Jateng 1 nih? Monggo silahkan. Iya, pesan saya buat teman-teman sekalian adalah memperhatikan, melihat apa yang kita miliki dari berbagai warisan yang diberikan oleh nenek moyang kita.
karena warisan kebudayaan merupakan mata air dari dunia kreativitas. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Om atas waktunya ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan kita Jateng Pos TV ya tentang satu Om Sami punya gawe besar untuk maju sebagai calon wakil rakyat. Kita doakan bersama jadi ya Om ya. Amin. Kemudian yang kedua tentang kedekatan beliau terhadap Ibu Mega dan keluarga ya terutama di sisi dari desain, budayaan pakaian, dan kebudayaan. Ketika beliau juga dengan Pak Presiden Jokowi juga ternyata ya, bukan orang sembarangan ternyata. Dan ternyata beliau itu staf sus ya sampai saat ini ya di Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Sebelumnya juga staf sus di periode sebelumnya di Menteri UKM, Koperasi dan UMKM. Luar biasa, bekalnya sudah sangat berlebihan untuk bisa menjadi wakil rakyat di Amin, parlemen. amin. Saya doakan jadi. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan membawa manfaat, membawa pencerahan buat kita semua, menjadi inspirasi kebaikan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya Abdan Zaitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.